Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema pendapatan nasional. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gusti, NIM 210602624 dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan pada mata kuliah Ekonomi Makro. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pengertian dari pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk menghitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Dengan bahasa yang lebih sederhananya, pendapatan nasional ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Nah, produk domestik bruto ini atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara. Dan yang kedua, produk nasional bruto atau disingkat dengan PNB. Nah, produk nasional bruto atau gross national product adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu setahun, termasuk warga negara yang tinggal di luar negeri. Dan yang ketiga, produk nasional neto atau PNN adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan barang modal. Kemudian yang keempat ada pendapatan nasional neto atau disingkat dengan PN, adalah setelah dikurangi pajak tidak langsung. Dan yang kelima, pendapatan personal adalah pendapatan secara formal diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir, pendapatan disposable. Pendapatan bebas atau disposable adalah pendapatan yang benar-benar diterima masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Selanjutnya di sini manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional ada 5 poin. Di antaranya, yang pertama, memahami struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, atau yang lainnya. Yang kedua, mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tetap. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk atau nilai dari pendapatan berkapita. Dan yang keempat, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Dan yang terakhir, sebagai pedoman pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Berikutnya adalah metode penghitungan pendapatan nasional, di mana menggunakan 3 pendekatan. Di antaranya, yang pertama, metode pendekatan produksi yang menggunakan rumus NI sama dengan Pi 1 kali Q1 plus Pi2 kali Q2 plus Pi3 kali Q3 plus P4 kali Q4 plus Pn plus Q, di mana keterangannya adalah NI adalah national income, P adalah price atau harga barang dari sektor tertentu, sedangkan Q adalah quantity atau jumlah barang dari sekitar tertentu. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan yang menggunakan rumus NI sama dengan C plus I plus G plus X min M, dengan keterangan NI adalah national income, sedangkan C consumption, sedangkan I investment, dan G government expenditure, dan X min M ekspor dikurangi impor. Dan yang terakhir, metode pendekatan pengeluaran menggunakan rumus C plus I plus G plus X min M, dengan keterangan NI adalah national income, R adalah rent atau sewa, W adalah wage atau upah, I adalah interest atau bunga, sedangkan P adalah profit atau laba. Next, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional.
Ada tiga. Yang pertama konsumsi dan tabungan, investasi, permintaan dan penawaran agregat. Nah, konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang kedua yaitu investasi. Investasi merupakan aktivitas untuk menempatkan modal yang dimiliki, baik berupa uang atau aset berharga, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan dan penawaran agregat merupakan supply dan demand terhadap keseluruhan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi buku terkait pendapatan nasional. Nah, di sini saya akan merekomendasikan buat teman-teman yang mungkin menonton atau yang ingin lebih mendalami ilmu atau pengetahuan terkait pendapatan nasional. Di sini ada 3 rekomendasi buku yang saya cantumkan. Yang pertama itu Globalisasi Ekonomi Konstitusi dan Nobel Ekonomi, dan yang kedua ada Ekonomi Moneter, Studi Kasus Indonesia, dan yang ketiga ada Politik Ekonomi Indonesia. Sekian video pembelajaran yang saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.